Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Syafiq Kapten Hibrizi. Perkenalkan nama saya Zibdara Ramadan. Saya Aldi Fikri. Saya Peteranggara Putra Triwibowo. Kali ini kelompok kami akan menjelaskan peran strategis perempuan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi inklusif di Indonesia. Ringkasan hasil analisa, partisipasi aktif perempuan dalam wirausaha dan angkatan kerja terbukti meningkatkan produk domestik bruto (PDB), mengurangi ketimpangan ekonomi, serta mendorong inovasi sosial ekonomi melalui kebijakan inklusif dan perlindungan hukum yang memadai. Latar belakang, pertumbuhan ekonomi berkelanjutan menuntut pemanfaatan seluruh potensi sumber daya manusia, termasuk perempuan. Namun, tingginya angka pengangguran perempuan dan kesenjangan upah masih menunjukkan pembatasan peran perempuan akibat norma sosial dan regulasi yang belum mendukung secara optimal. Partisipasi angkatan kerja perempuan di Indonesia masih di bawah laki-laki, sekitar 54%, dan kesenjangan ini menghambat potensi kontribusi ekonomi yang bisa menambah hingga 26% PDB global jika disertakan. Oleh karena itu, penting untuk mengidentifikasi faktor pendorong dan hambatan agar dapat merumuskan kebijakan yang efektif. Cara pengambilan data. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif, deskriptif, dan metode wawancara. Mendalam terhadap 15 perempuan, pelaku usaha mikro dan pekerja sektor formal, serta dokumentasi data internal, laporan koperasi, data dinas tenaga kerja, dan eksternal, studi literatur, kebijakan terkait kesetaraan gender. Analisa. Faktanya, 70% responden mengalami kesulitan akses kredit karena anggunan tidak diakui secara proporsional. Hanya 35% responden yang memahami hak-hak hukum terkait perlindungan kerja dan upah setara. Teori. Sesuai Naila Kaber, pemberdayaan berarti kemampuan membuat pilihan. Perempuan belum sepenuhnya otonom akibat struktur patriarki yang melekat. Hukum HAM dan ketenagakerjaan mengamatkan perlakuan setara, namun implementasi di lapangan masih lemah. Rekomendasinya, penguatan regulasi kredit mikro inklusif yang mempertimbangkan sertifikat rumah tangga sebagai angunan. Pelatih literasi hukum bagi perempuan bekerja dan wirausaha. Fasilitas jaringan mentor untuk memperluas akses pasar dan modal. Peran peneliti sebagai fasilitator, wawancara dan diskusi, analisis data kualitatif, mengusung kebijakan kepada pemangku kepentingan, serta advokat literasi hukum dan keuangan bagi perempuan pelaku ekonomi lokal. Pendukung data dan fakta tambahan. Perempuan mendominasi sektor UMKM dengan 64,5%, kepemilikan usaha kecil menengah yang berkontribusi signifikan terhadap perekonomian nasional. Di sektor ekonomi kreatif, perempuan berpartisipasi hingga 26,62%, jauh lebih tinggi dibandingkan partisipasi perempuan secara umum yang sekitar 37,16%. Hambatan utama termasuk keterbatasan akses pendidikan, pelatihan modal usaha, dan diskriminasi sosial yang membatasi peran perempuan dalam dunia kerja dan wirausaha. Pemerintah dan sektor swasta perlu mendorong lingkungan kerja inklusif, kesetaraan gaji, dan fasilitas pendukung seperti penitipan anak untuk meningkatkan partisipasi perempuan. Pemberdayaan perempuan di sektor ekonomi dan politik harus konsisten ditingkatkan untuk mempersempit kesenjangan gender yang masih terjadi. Perempuan dalam dunia wirausaha dan angkatan kerja memiliki peran strategis dalam meningkatkan produk domestik bruto, mengurangi ketimpangan ekonomi, serta mendorong inovasi sosial ekonomi yang berkelanjutan. Meskipun potensi perempuan sangat besar, masih terdapat berbagai hambatan struktural seperti norma sosial patriarki, keterbatasan akses modal, dan kurangnya pemahaman terhadap hak-hak hukum yang membatasi peran mereka secara optimal. Data menunjukkan bahwa mayoritas perempuan pelaku usaha mengalami kesulitan dalam mengakses kredit dan hanya sebagian kecil yang memahami perlindungan hukum terkait tenaga kerja dan upah setara. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan yang inklusif dan penguatan regulasi, khususnya terkait akses kredit mikro yang mempertimbangkan kondisi unik perempuan, serta program pelatihan literasi hukum dan keuangan.
Fasilitasi jaringan mentor juga penting untuk memperluas pasar dan akses modal bagi perempuan. Pemerintah dan sektor swasta harus bersama-sama menciptakan lingkungan kerja yang mendukung kesetaraan gender, termasuk penyediaan fasilitas pendukung seperti penitipan anak. Dengan memberdayakan perempuan yang konsisten dan kebijakan yang tepat, perempuan dapat menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi inklusif dan berkelanjutan, sekaligus mempersempit kesenjangan gender yang terjadi di Indonesia. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.